ayat 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Bukan, Yohanes Selagi 14 26. Salah itu. Hah? Yohanes 14 ayat 26. Iya, Apa katanya di situ? ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus Hmm. yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Hmm. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan aku mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, oke. Cukup Pak Budiman ya. Saya coba akan memakai logika saya di sini ya dalam artikan perkataannya di situ. Di situ Yesus mengatakan begini, tetapi penghibur itu masih kita berbicara masalah roh tadi kan, yaitu katanya, yaitu Roh Kudus katanya di situ juga Yesusnya yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Di situ. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau memang Bang Pak Budiman tadi mengklaim, oh itu salah, roh-roh kebenaran ini malaikat. Sejak kapan malaikat mengajarkan kebenaran di depan manusia? Kan nggak pernah sampai sekarang ini. Nggak pernah kita lihat udah malaikatnya kan. Ini jujur ini. Kapan malaikat itu mengajarkan manusia tentang dari hukum-hukum, tentang dari firman-firman Tuhan? Kapan? Selain tidak kepada nabi diajarkan, khusus kepada nabi untuk diturunkan firman tersebut. Kepada manusia umumnya kan dia tidak pernah kita lihat misalnya malaikat itu, Bang. Nah, kalau untuk Nabi Muhammad sendiri, nah itu agak nyambung di situ, Bang. Kenapa? Dia di situ di apa namanya yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kayak Yesus dulu pernah mengatakan begini, Bang ya, sebelum dia naik bahwa aku turun katanya Yesus, aku diturunkan di sini untuk menggenapi hukum Taurat, untuk melengkapi hukum Taurat. Di situ kan dia bilang dan menyempurnakan hukum-hukum Taurat tersebut. Nah, kedatangan Nabi Muhammad sendiri coba di dalam Al-Qur'an Abang baca pelajari ya di situ. Itu apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim, umat-umatnya Nabi Muhammad itu seperti yang tertulis di hukum-hukum Taurat kayak menutup rambutnya, berkerudung, kayak bersunat, kayak tidak makan babi di situ. Itu muslim yang menjalankan ternyata semua itu, Bang. Ternyata di sini apa yang dikatakan Yesus ini benar tentang kebenaran ini. Dia akan memuliakan namanya di Al-Qur'an. Yesus ini dimuliakan, Bang, sebagai seorang nabi, sebagai seorang Roh Kudus, itu sebagai seorang yang diberikan kemuliaan oleh Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya Nabi Muhammad di situ. Itu dimuliakan di situ. Coba kalau Abang jujur baca Alkitab Abang di situ ya. Uh, di situ di samping Yesusnya dikatakan Tuhan, dia juga diklaim mati terkutuk di kayu tiang salib. Sudah dibangga-banggakan setinggi-tingginya, tapi dia dijatuhkan pula oleh Paulus dengan dia mati terkutuk katanya di situ di kayu tiang salib. Kan artinya Yesus ini tidak dimuliakan di situ, malah terkutuk kematian di situ. Sedangkan di dalam Islam coba cari sejarah Isa Al-Masih. Pernahkah Isa Al-Masih itu dicemooh di Al-Qur'an? Tidak ada di situ dimuliakan, malah di situ menjadi hamba nomor satu malah di situ di umatnya waktu Jadi itu. Ya, jadi maksudnya izin saya sapa dulu Riri, selamat siang. ya, selamat siang. Iya. Riri ini Islam atau Kristen? Mohon maaf. Kristen. Baik, Riri Kristen ya. Mau menanggapi apa yang disampaikan Bang Ubi? Iya. Baik, silakan. Santun aja Sabar, ya. izin sebentar Apakah aja Roh bersabar Kudus Mbak itu yang baru masuk. berarti Muslim mengklaim Roh Kudus itu adalah Muhammad? Aduh, si Riri lagi nih. Sebentar Riri. Jawab Saya dulu, mau sama Pak. Pak Anderson, Pak Bandurung. Sebentar Riri ya. Kamu mute dulu sebentar aja ya. Kemarin kita jumpa. Pak Bandurung, Pak Budi. Pak Budi. Kemana nih? Coba on cam dulu. Ayo kita sama-sama baca Bible. Ayo. Pak Budi. Kemana nih? Pak Budi. Biar kita Ya, baca oke. dulu. Gimana? Pak Budi ada kitab di situ. Ini Coba buka dulu.
Ulangan 18. Iya. Sama-sama ayo buka. Ayo buka Pak Manurung ulangan 18 baca Iya. sama-sama. Mbak Riri Ini minta terakhir tolong kita ini standby dulu, baru ya. nanti yang lain. Ya. Ulangan, Sama dulu, ulangan, Mbak ulangan, Riri, ulangan, Mbak ulangan. Riri ya. Ulangan 18. Waduh. Ntar lu pakai baju aku biar gak sopan Udah. dulu bentar. Pakai baju. Iya, iya. Pak Budiman nggak layak jadi binaraga, tapi binarangka menang nomor 1 mungkin ini. Udah tua masih buka-buka baju lagi. Kalau Anda pakai baju, biar aja dia off cam, Bang. Bang. Biar dia baca. Enggak, soalnya mau didaftar binaraga nggak lolos. Nggak bisa lah binaraga. Tapi kalau Sabarnya, mungkin Bu. binarangka ya lolos. Mbak Ririn ini sabar dulu. Saya juara 1, dia juara 2 kalau binarangka. Binaraga enggak lah, kami nggak binaraga lagi. Nah, Oke, lanjut kita. Nah, gitu kan Sama-sama kelihatan botak ya. gantengnya bangku satu Oke. ini. Iya, itu kan Ayo, berjajar ulangan begitu dua 18, sama-sama gantengnya 18. itu. Ayo. Masya Allah. Lanjut. Ulangan yang keberapa? ulangan 18. 18. Akan kubangkitkan seorang antara ini Pak Budi, coba kalah ini. Tapi harus Iya, ngaku ya, betul. jangan ngeyel. Ayo, Sesuai jangan dengan ngeyel teks. Pak Budiman. Yang penting jangan berasumsi. Oke, jangan berasumsi. Iya, makanya baca dulu. Iya, sesuai dengan teks. Oke, oke. Iya, baca dulu sesuai, jangan ada yang dirubah. Ngopi-ngopi, bismillah. Iya, sesuai teks. Ya. Ini udah tua Pokoknya nggak ngeyel boleh banget ini Pak berasumsi ya. Budiman ini. Oke. Nggak boleh berasumsi. Orang Silakan. Nabi. Kepala sama-sama botak ini. Bisa baca ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Aku baca udah. Nah, Siapa itu seorang nabi yang akan dibangkitkan? Itu kan firman Tuhan kepada Musa. Akan dibangkitkan seorang nabi dari saudara mereka. Seperti engkau, seperti Musa. Siapa nabi yang akan dibangkitkan seperti Musa? Coba. Saya tidak mau mengatakan Nabi Muhammad dulu. Siapa nabi yang akan dibangkitkan dari saudara mereka seperti Musa? seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Itu Yesus. Ayo. Enggak, Jangan tidak. Riri, Ini diam dulu Riri. Apakah Musa dibangkitkan? Jangan, enggak. Siapa nabi? Ayo. Enggak. Musa Ayo, Pak. dilahirkan. Makanya kan ada, dengar dulu. Inilah Pak Manulang mulai ngeyel lagi. Akan kubangkitkan seorang nabi seperti engkau Musa, seperti Musa. Engkau Musa. Akan, berarti dia belum terjadi. Ya. Berarti itu nubuatan. Belum terjadi, akan datang nanti. Siapa nabi yang akan dibangkitkan seperti Musa? Siapa? Yesus. Coba. Oke. Saya Pak Manurung mengatakan Yesus, saya mengatakan Muhammad. Ayo kita bantah-bantahan. Oke. Apakah Yesus seperti Musa? Yesus adalah Tuhan menurut Pak Budiman. Betul. Satu di tangan. Oke, apakah Nabi Musa apakah Nabi adalah Muhammad seorang nabi. apakah Nabi Muhammad dibangkitkan? Tunggu dulu. Lihat tunggu. Maksudnya Ya, entar apa? dulu. Akan Iya, kubangkitkan. oke. Aduh, tunggu dulu. Ini tunggu dulu. Maksudnya dibangkitkan di situ kan tadi kita sudah bicara ada majas. Ada sastra di situ, ada balago. Bangkit bukan bangkit dari kubur di sini. Tengok kalimatnya dulu. Bukan bangkit dari kubur. Bangkit dari kematian. Tetapi sebenarnya bangkit dari kematian juga boleh diartikan karena nabinya belum ada. Belum ada sama sekali, kemudian diadakan. Itulah kata bangkit di situ. Makanya kata-kata itu dilihat dari kalimat. Ya, akan dijadikan lah itu kita pakai. Oke, lanjut. Ya. Oke. Siapa itu? Saya mengatakan Muhammad. Pak Budiman mengatakan Yesus. Oke.
apakah Nabi Musa sama dengan Yesus? Coba, saya dulu ya, saya dulu. Nabi Musa adalah seorang nabi, sedangkan Yesus menurut Pak Budiman adalah Tuhan. Batal, satu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Musa adalah seorang nabi, Muhammad adalah seorang nabi. Berarti Musa sama dengan Muhammad. Musa berbeda dengan Isa. Ayo, cari lagi persamaan dengan Isa. Dengan Yesus. Ayo. Paling dapat 2. Musa dari Bani Israel, Yesus dari Bani Israel. Paling itu. Nah, berarti satu cuman yang sama. Kita balik lagi. Musa lahir dengan normal, punya ayah, punya ibu. Dia lahir. Sementara Kalau Muhammad Yesus dari bangsa Israel. lahir tanpa ayah. Kalau Diam Muhammad dari bangsa dulu, Israel. Riri. Jangan bikin apa dulu. Iya, diam dulu. Nanti bagian Riri. Ya, jangan. Pak Manurung, ini diam dulu saudara kita ini. Nah, oke. Apakah Musa seperti Yesus? Musa seorang yang lahir dari seorang ibu dan mempunyai ayah. Yesus lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Berarti Yesus dengan Musa tidak sama. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lahir dari punya ayah, punya ibu. Musa lahir punya ayah, punya itu. Berarti Musa sama dengan Muhammad. Kan? Apalagi Musa diterima kaumnya. Yesus ditolak kaumnya. Berarti Musa tidak sama dengan Yesus. Musa diterima kaumnya, Nabi Muhammad diterima kaumnya. Berarti Musa sama dengan Yesus. Banyak lagi loh. Musa wafat bumi. Ibu. Yesus berarti apalagi Musa menikah. Yesus tidak menikah. Ya? Musa tidak sama dengan Yesus. Musa menikah. Muhammad menikah. Musa sama dengan Muhammad. Sama. Banyak lagi loh. Cocokmologi. Aduh, turun aja. Kemarin setengah hari dengan Riri Pak Manurung nggak nyambung. Bang Sabar, ini Riri cuma bikin ribut di Komal. Mau satu hari diskusi dengan dia nggak ada gunanya. Saya kenal dengan Riri ini. Biar dengan Bicara nggak pernah pakai data. Mohon maaf Pak Manurung ya. Ini Pak Manurung masih pegang kitab. Kalau Riri enggak, dari kemarin setengah hari nggak turunkan aja itu bikin ribut. Udah cukup, saya kasih itu Pak Manurung. Coba penjelasan Pak Manurung. Ayo silakan. Orang tadi menarasikan bahwa memang persamaan antara Nabi Musa dengan Muhammad. Saya ambil dulu. Bang Budi suaranya hilang, jauh. Hilang. Jauh mendem. Pak Rima tadi menyamakan bahwa persamaan antara. Halo, ada. mana Riri tadi itu biar Ya, selamat siang, Tuhan adalah Yesus. Itu Ya, akunnya selamat, ya. selamat pagi, isi pagi ini. Oh ya, minta tolong stay dulu ya, jangan ganggu diskusinya anak Rimba sama Bang Pak Budiman. Manurung, Sabar saya dulu ya. merokok, saya tutup kamera ya. Saya Saya menjawab tutup dulu kamera. pertanyaan. Sabar, nanti bisa dengar saya nggak? Ya, Nanti silakan, nggak apa-apa. ya, saya jawab dulu pertanyaan Pak Rimba. Ya nanti. Ini Bang Budiman dengan Bang Anak Rimba ya. Lama ini. Kamu ini Pak Rimba. bisa dengar saya nggak? Oh, enggak. Di-mute aja dulu. Kalau nggak dijawab ya sudah, saya turun saja ya. Ya turun aja silakan. gimana ini? Ya silakan Bang Budi. Ya Pak Budiman dijawab, saya tutup kamera, saya merokok, itu masalahnya. Halo. Ya Bang. Ya Bang. Ada suara. Ada suaraku. Ada tapi kecil Bang. Aku hilang-hilang ini suara ini. Nah, kemana lah itu tadi bagus sih. Nah, mungkin Pak Budiman coba kondusifkan Roh Kudusnya dulu biar suaranya keluar. Nggak volumenya mungkin Bang, volumenya. Biasa itu.
Iya, dia nggak tahu siapa Pak Budiman. Boleh dikatakan sederajat pendeta itu, Riri. Udah lanjut. Kecil bang. Headsetmu kali Bang Budi. Tadi Pak. Waalaikumsalam. Masih Iya. kurang jelas. Kecil. Tadi emang tadi diapain? Nggak diapa-apain. Kok suaranya hilang begini? Coba mungkin kalau on cam bagus, Coba Coba on on cam, lagi. coba on cam. Tadi bagus kok. Pak Budiman biasa itu kadang-kadang on cam. Coba ngomong. Ada cuman dalam. Udah sih cuman kecil. Itu mungkin Ya coba ngomong aja lah kedengarannya. Kita mute semua. Coba ngomong aja lah ngomong. Ya yang lain di mute dulu ya, ngomong dulu masalahnya suaranya kecil ya. Ini yang tidur ya. Arung menyimpulkan, Bang Umar menyimpulkan bahwa antara Nabi Muhammad dengan Musa adalah dari kronologis ataupun historisnya banyak bersamaan gitu ya. Lah, ini suaranya hilang malahan, Bang Budi. Ada. Iya itu. Musa tidak sama dengan Yesus. Musa sama dengan Muhammad. Itu tadi. Peradaban apa yang dibuatkan oleh Nabi Muhammad? Kita ambil dari sisi persamaannya gitu. Tadi kan saya sudah bilang. Musa tidak sama dengan Yesus. Musa seorang nabi. Yesus dianggap Kristen Tuhan. Berarti gak sama. Musa lahir punya bapak, punya ibu. Yesus lahir tidak punya bapak. Berarti Musa dan Yesus tidak sama. Berarti bukan Yesus. Musa wafat di bumi, dikubur. Yesus diangkat Tuhan. Berarti Musa dan Yesus tidak sama. Ya kan? Musa seorang raja. Diterima kaumnya. Yesus ditolak kaumnya. Berarti Musa dan Yesus tidak sama. Berarti tidak masuk nubuatan itu. Ya kan? Musa menikah. Yesus tidak menikah. Berarti Musa dan Yesus tidak sama. Ya kan? Musa pernah menghukum orang. Ya. Nah, Yesus malah dihukum. Berarti tidak sama. Ya. Sudah banyak kali tidak samanya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nabi, Musa nabi. Musa sama dengan Muhammad. Nabi Muhammad diterima kaumnya, Nabi Musa diterima kaumnya, berarti mereka sama. Nabi Muhammad menikah, Nabi Musa menikah, berarti Musa dan Muhammad punya anak, Muhammad dan Musa sama. Nabi Muhammad wafat di bumi, Musa dikubur. Muhammad dan Musa kemana ini jatuh? Jangan ngeyel Pak. Hayo Pak Budiman. Adik Pak Bunaran masih membandel. Ayo. Mau kapan ini Pak Budiman ini? Ayo dijawab Pak Budiman. Nubuatan apa yang bisa dibuatkan oleh Nabi Muhammad seperti yang dibuatkan oleh Musa? Apa itu? Persamaannya. Kita ambil persamaannya. Kita ambil kesamaannya gitu loh. Kan udah saya bilang, yang mirip seperti Musa, Nabi yang akan datang itu, Nabi yang akan dibangkitkan Tuhan itu mirip seperti Musa. Ya mirip lah. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi sama. Muhammad, Musa sama. Biar aja bersih. Ya udah. Biar aja.
Pak Budiman membawa ke mukjizat. Arti mukjizat adalah definisinya aja. Sesuatu kelebihan dari manusia yang biasanya, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya, bahwa dia benar-benar utusan Allah. Dan mukjizat ini berbeda-beda. Seperti mukjizat kepada Nabi Musa, dia bisa membelah lautan. Dia bisa minta makanan dari langit. Bagaimana dengan mukjizat dari Nabi Isa atau Yesus? Dia bisa menyembuhkan. Ini Pak Budiman sibuk sendiri nih, nggak dengerin orang ngomong. Oh iya, jangan merokok ya. Nabi Yesus atau Isa, Allah berikan kelebihan juga. Apa mukjizatnya? Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisa berbicara pada waktu bayi. Macam-macam mukjizat Nabi itu. Yang intinya sama-sama diberi mukjizat. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Memang tidak banyak diceritakan mukjizat, tapi yang jelas Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad. Sampai hari ini terjaga keorisinalannya. Kan kalau saya bilang nanti Nabi Muhammad membelah bulan, orang Kristen nggak tahu, kan? Tapi karena di dalam Islam tidak berdasarkan mukjizat, ya, karena mukjizat itu adalah suatu kelebihan yang Tuhan berikan kepada hambanya yang dia angkat menjadi rasul atau nabi. Untuk apa? Untuk memperkokoh kepada umat pada masa itu bahwa dia adalah benar-benar utusan Tuhan. Maka mukjizat itu di luar kebiasaan, di luar nalar manusia. Itulah mukjizat. Ya, itulah mukjizat. Maka yang jelas mereka sama-sama diberi mukjizat. Kalau mukjizat Nabi Muhammad banyak, tapi karena Islam tidak hanya beriman karena mukjizat, ya, bagi tidak begitu diapakan. Yesus bermukjizat, kami akui itu. Di dalam Al-Quran juga ada bahwa Nabi Isa atau Yesus untuk membela ibunya di dalam ayunan, di dalam gendongan dia berbicara. Apakah dia anak kecil bisa berbicara? Itulah kuasa Tuhan. Diberikan kepada dia mukjizat, kelebihan daripada manusia biasanya. Bisa ditanggapi Pak Budiman. Saya yakin Pak Budiman sudah mengerti apa yang saya katakan, tapi pura-pura tak mengerti ini. Ayo jujur Pak Budiman, jawab sekarang. Ayo. Itulah intinya. Garuk terus. Saya karena merokok itu, Pak Budiman gak usah tutup kamera, buka aja. Saya mau merokok. Kamu belum merokok. Kamu belum merokok. Ini Pak Budiman Siriri ini bagaimana nih? Tanya siapa saksinya Muhammad? Nanya saksi aja. Nanti ketika ditanya siapa saksinya Paulus diangkat jadi rasul, bingung. Mana saksinya Tuhan diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Itu perkumpulan itu, uskup-uskup sedunia. Pada tanggal, pada waktu itu 325 Masehi. Yesus diangkat jadi Tuhan. Saya tanya mana SK-nya nanti? Bingung dia Pak Budiman. Inilah diri ini modal congor aja. Nggak ditanggapi. Gimana? Dibiarin melunjak Pak Budiman dia ini. Dah, jawab Pak Budiman sambil merokok. Ayo. Boleh naikkan dulu Ibu Riri biar ini dulu. Aduh. Hah? Dulu di sini. Mana apanya? Kembalinya. Iya. Berapa? Loh. Kembalinya. Kau korupsi aja terus disuruh korupsi. Di mute dulu. Ketahuan nanti ibunya korupsi. Di mute dulu. Sama orang tua yang guru. Sini lu. Sini kembaliannya. Kembalinya berapa? Kembaliannya sini. Ya penting kita itu ya gimana? Itu kan. Itu aja intinya. Iya, jangan lama-lama Pak Budiman. Nggak tahu kita kapan ajal tiba. Itu aja pesan anak rimba. Tapi aku Pak begini, Budiman Bang. di mana? Kapan kita ngopi dulu sama-sama? Di mana? Di Toba, di Begini. Tarutung. Begini Bang Rimba, aku juga perlu ibaratnya
mengetahui dan memahami langkah kaki saya. Nah, gitu. Betul. Iya kan? Enggak, maksud saya Betapa begini. saya- Pak Budiman, enggak, sebentar. Pak Budiman di Iya. mana? Biar saya datang kalau ada waktu. Oh, jauh kita, kalau kita jauh. Aku di Bali ini. Oh, di Balinya. Iya, Saya dia tinggal di dekatnya Bali. sama Ustadz Dias dia. Di Bali Oh, saya. saya pikir di Tarutung tah di Toba. Enggak. Oh Saya- iya. Enggak apa-apa. Memang saya orang Batak, dari Sumatera aslinya, tapi stay di Bali. Iya. Juma, silakan. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Selamat siang, Iya, Abang Kristen. Kristen Tulen, Kristen 100%. Baik, iya. Silakan Bang Juma dengan Bang Obe, silakan. Bang Obe monitor. Ya, Bang Saber. Iya, itu ada Bang Juma. Silakan kita kasih waktu dulu Bang Anak Rimba sama Bang Budiman biar ngerokok santai dulu. Silakan Bang Obe. Silakan mau dilanjutkan kasus tadi atau kasus yang berbeda? Ini aja terkait tema aja, Kristen itu musuh Bible, betul atau tidak? Izin dulu, saya belum sapa tadi, ini Bang Putra ini. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam Bang. Oh baik, ya silakan, mungkin juga Bang Putra dengan Bang Obi atau Bang Juma, silakan. Dua-duanya boleh. Seputar tema aja dulu tuh, seputar tema bahwasanya Kristen itu adalah musuh Bible gitu. Silakan. Kalau untuk pembahasannya Pak Budiman itu kan materinya sudah jauh. Memang teman lama kami itu. Jadi saya, Bang Anak Rimba, Bang Budiman itu berteman sudah sangat lama. Oke. Gitu. Jadi Silakan. materinya sudah jauh. Silakan dibuka materi baru aja sesuai tema dengan Bang Juma, silakan. Silakan dipecahkan dulu tema dari hostnya dulu, Bang Juma. Baru kita ke perkara. Oh ya, begini. Ini yang kasih tema ini Ya, hostnya siapa lah. ya? Hostnya. Bang Saber. hostnya. Ya, Bang saya, Saber. Bang. Itu pertanyaan Bang ya. Itu Bang pertanyaan. Saber Kristen ini- musuh Bang Saber Bible itu betul atau tidak itu? Bang Saber ini apa agamanya? Saya Muslim, Islam. Bang. Saya Muslim. Oh Islam. Maaf. Iya, betul, Bang. Maksudnya kenapa orang Islam selalu pertanyakan tentang Jangan Bible, bertanya isi balik, Bible semua? selesaikan Kenapa? dulu itu temanya. Kalau mau diskusi dengan saya, jangan bertanya balik, bondel gitu. Selesaikan. Enggak Iya apa-apa makanya untuk begini. Iya itu kan Ini, itu Bang kan Obi, tujuan. enggak apa-apa. Enggak Itu apa-apa, kan biar saya tujuannya. jawab. Saya Tujuannya. jawab. Saya menjawab satu pertanyaan itu baru dilanjutkan diskusinya. Hmm. Kenapa orang Islam selalu membahas Bible? Begitu pertanyaannya. Ya. Pertama, Pikir perintah dulu Tuhan. nih. Pertama, perintah Tuhan. Ya, apa perintahnya? Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang kafir, Tuhan yang benar itu ini. Kemudian apa perintahnya? Suruh mereka ke jalan Tuhan yang benar. Mereka salah salah bertuhan. Itu ajaran Islam ya, saya sampaikan. Kemudian apa? Ta'alau. Mari. Nah, Tuhan menyuruh untuk kami mengajak kalian untuk berdebat, untuk berdiskusi. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kalimat itu menuju kalimat yang sama. Karena kalimat dua. Kalimah mustaqimah dan kalimah munharifah. Kalimat mustaqimah yaitu yang ke kanan, kalimat munharifah yang ke kiri. Berarti ada surga, ada neraka. Itu perintah bagi kami. Yang kedua, kami mencintai Nabi kami. Kami tidak mau Yesus atau Isa dipitnah. Ditempatkan bukan pada tempatnya. Karena kami mencintai Nabi kami. Ketiga, kami kasihan dengan nenek moyang kita, kakek moyang kita, Adam. Kita satu kakek kita. Nanti Adam sedih. Saya takut nanti ditanya Adam. Ya cucuku Harun, Lubis. Kenapa kamu biarkan saudaramu yang lain masuk neraka? Apakah kamu tidak mengingatkan dia di muka bumi selama hidup? Nah itu makanya kami membahas Bible. Keempat, kami punya rasa kasih sayang kepada kalian semua. Kenapa? Biar kita sama-sama
menyembah yang benar, biar kita sama-sama nanti di yaumil akhir masuk surganya Allah, masuk surganya Tuhan, tidak masuk surganya, ini tidak masuk ke dalam neraka bersama iblis. Itu sebabnya. Silakan lanjutkan. Inilah gambaran kasih sayang kami kepada saudara kami yang Kristen, untuk mengatakan yang salah, bukan menghujat. Terima kasih. Iya, baik. Izin saya sapa dulu. Di dalam Sebentar, ajaran Kristen juga kan ada. Sebentar dulu. Saya mau sapa dulu yang baru bergabung. Gue anti pedas. Selamat siang kalau Muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sabir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Angga. Ya, silakan Juma. Nah, begini, kalau kami di dalam Kristen juga kan ada. Dalam ajaran kami, di luar orang yang percaya kepada Yesus itu tidak tidak ada kebenaran kalau di luar Yesus. Tapi kami tidak pernah berkuar-kuar di dalam media sosial. Ya, orang yang tidak percaya Yesus itulah tidak benar menurut agama Kristen. Tapi kami tidak pernah Saya jawab lagi. bibir. Saya jawab lagi. Saya jawab. Berarti diikuti Bible. Sedikit Bang, ini biar harus dijawab, biar diskusinya terarah. Sebentar Bang Sabar. Berarti abang bukan Kristen yang baik. Kenapa? Di Bible ada perintah, beritakan Injil. Beritakan Injil. Berarti abang tak pernah membahas agama orang lain. Memang abang mengakui Bible yang terbaik, Kristen yang terbaik. Oke, itu mantap. Maka Islam mengatakan kami yang terbaik. Maka dua yang terbaik ini saling-saling klaim. Maka kita di sini berjumpa, mana yang terbaik? Jadi abang jangan ambigu ngomongnya. Di Kristen juga diperintahkan untuk menyampaikan Bible. Menyampaikan Yang Injilnya. terbaik Kenapa abang tidak adalah sampaikan? Di sini, mari sampaikan kebenaran Kristen, kita sampaikan kebenaran Islam. Tunggu dulu, saya yang selesai. terbaik itulah adalah Sebentar, biar selesai, biar jangan terpotong. Kalau terpotong-potong tidak bagus. Ya. Tolong sampaikan Bible kepada kami, biar kami sampaikan Quran kepada kalian. Di sini kita diskusi, ya. Silakan lanjut. Ya, izin saya tambahin dulu ya sedikit Juma, ya. Jadi kalau Juma mengatakan hal yang seperti tadi itu salah. Coba di scroll dulu TikToknya, ya. Kamu lihat itu room Kristen, ya. Seperti apa mereka itu memelintir ayat, menghujat Rasulullah, ya, menghujat Allah, bahkan Al-Quran kami. Itu. Apakah kami juga di sini menghujat-hujat? Tidak. Karena kami ada dua perintahnya di dalam kami berkewajiban sebagai umat muslim, ya. Kepada siapa? Kepada saudara kami sesama manusia, termasuk Anda. Pertama, perintahnya itu apa? Kewajiban kami, sampaikanlah kebenaran walaupun satu ayat. Itu pertama. Yang kedua, kami wajib mengingatkan saudara kami sesama manusia yang notabene di dalam kesesatannya, ya, yang sudah kita pelajari bahwasanya itu tidaklah benar, dan kami menunjukkan di situ sebagai bahan masukan untuk bahan kajian, bukan kami itu menyimpulkan. Apa yang kami tunjukkan itu sebagai bahan kajian Anda untuk mengkritisi apa yang Anda yakini, apakah sudah betul Tuhan itu sudah absolut, apakah betul itu Tuhan yang sebenarnya, apakah betul yang disembah itu adalah Tuhan yang hakiki dan abadi. Itu. Nah, itu kami tunjukkan keluhnya, kami edukasi, kami berikan wawasan sebagai motivasi Anda untuk mempelajari apa yang Anda imani. Itu. Sembari kami pun belajar, bukan kami merasa sok pintar. Kami pun belajar untuk mengedukasi diri kami sendiri, karena di dalam Islam kami itu dituntut untuk berilmu dan menggunakan akal dari kami lahir sampai kami mati nanti. Saya lihat itu ya. Saya lihat itu dari cara gaya bicaranya, dari cara temanya itu tuh kamu seolah-olah tuh kamu tuh yang lebih benar, kamu tuh lebih benar. Ya, Itu silakan. Kalau Allah Karena itu, kalau berbicara kalau Bible Allah itu itu pasti itu tertulis. Kalau tidak tertulis itu bukan Bible namanya.
Itu Kalau faktanya. Maka Allah kita itu uji, selalu mari mengajar kita uji. tentang Silakan. Ya, kamu dengar. Silakan Bang Obe. Kalau Allah itu Atau tuh, gini aja Bang kalau Juma, Allah ini itu selalu lama, mengajarkan prosesnya kasih. lama kalau begini. Silahkan Kamu dengar. dulu. Ini kan Anda kan menaik di sini mau diskusi ceritanya. Silahkan dulu pecahkan tema tersebut yang sudah dibikin sama hostnya. Tugas kamu pecahkan tema tersebut, baru kita Bentar. berdiskusi. Saya lihat lebih banyak mereka kasih tema itu, kasih temanya Jangan beratnya curhat ke di Bible sini, semua. jangan curhat, jangan mengadu-ngadu di Nah, sini. itu Kamu beratnya ke pecahkan Bible aja semua. langsung. Kalau kamu mau berdiskusi dengan saya, kamu pecahkan langsung aja tema tersebut. Maksudnya apa itu Bang Host tema tersebut? Apa yang bisa saya jawab di situ? Itu seandainya kamu tidak paham. Maksudnya Kristen dan Bible ini bagaimana? Maksudnya Kristen dan Kamu Bible. tanya dulu makanya sama hostnya di situ. Gitu caranya kamu berdiskusi. Jangan kamu curhat Ya, kayak maksudnya model Kristen dan gitu. Bible ini bagaimana? Ini saya tanya ini. Gimana Bang Sabir maksudnya tema itu? Baik, saya jawab. Jadi kenapa saya unggah tema Kristen bermusuhan dengan Bible atau Kristen vs Bible, itu pertanyaan betul atau tidak? Karena di dalam saya mengikuti perdiskusian dan menjadi seorang apologet ya, dan saya notabene Muslim, itu saya sering menyampaikan apa yang tertulis di Bible, tapi umat-umat Kristen itu selalu menyangkal apa yang tertulis. Itu. Jadi Menyangkal seperti apa? sebentar dulu, sabar dulu. Ini kan saya jawab. Sabar aja dulu, santai aja Bung. Ya, kita nanti bergantian. Jadi kenapa saya tuliskan Kristen vs Bible ini? Karena setiap apa yang kami sampaikan, setiap apa yang kami narasikan yang tertulis di dalam Bible, itu banyaklah yang ditentang, banyaklah yang ditolak ketimbang yang dibenarkan. Itu. Oleh karenanya sebetulnya musuh Kristen itu bukanlah kami orang Islam. Musuh Kristen itu adalah kitabnya sendiri. Karena apa yang tertulis di situ itu tidak sesuai dengan keimanan yang mereka yakini daripada doktrin-doktrin yang disampaikan yang secara tidak tertulis. Itu. Dan di situ notabene kami menganggapnya itu, dan memang sering saudara-saudara Kristen juga sampaikan bahwasanya ya, yang penting kami imani saja. Gitu. Kalau mau Sementara diimani itu. tidak mau mengkaji bahwasanya Bang Sabar, imannya izin Bang itu Sabar. iman yang seperti apa. Biar selesai sebentar, singkat jawabnya. Kristen PS Bible. Kenapa? Karena Kristen tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan Bible. Selesai. Silakan Kenapa? jawab, bantah. Lanjut Bang Obi. Ngapain panjang-panjang kita? Sampai habis waktu. Justru Muslim juga tidak mentaati Qurannya. Qurannya kan Jangan bilang begini. bicara Oh, kemaksud ini sekarang bisa diskusinya, diskusi Bang. nggak? Kalau enggak, saya Kamu turunkan. dengar? Quran kan bilang begini. Saya turunkan nih, kalau Biar saya bisa ladenin. diskusi, Nabi saya terkemuka di turunkan. dunia dan akhirat. Kenapa kamu tidak imani Nabi Isa? Bang Sabar. Musa itu Nabi yang terkemuka Juma, di dunia dan dengarkan akhirat. baik-baik, Kenapa Juma, kamu tidak Juma. imani Nabi Isa? Imani Nabi Isa. Juma, dengarkan, kami mengimani Yesus. Tadi kan sudah saya bilang, kami membela Yesus. Kalian menghinakan Yesus. Makanya Kristen bertentangan dengan kitabmu. Kalau kau tidak bertentangan, jawab. Itu tugasmu di sini. Tidak Ini bertentangan, temanya, tidak bertentangan. diskusi. Hanya Makanya salah lanjutkan. Kan, Kalau memang- tidak bertentangan, tunggu dulu. Kalau tidak bertentangan, coba jelaskan dengan Bang Obi. Silakan. Jangan banyak cerita kita yang nggak bermakna. Ayo lanjut. Oke. Sekarang saya bertanya aja langsung sama Anda. Di mata kamu, di mata iman kamu, di mata seluruh umat-umat Kristen, who is Yesus itu sebenarnya siapa itu? Pertanyaan awal dulu. Yesus Tuhan. Yakin itu Tuhan? Iya Tuhan. Rohnya Kamu- itu Tuhan. Rohnya itu Oke, dalam saya diri tanya Yesus. dulu, Rohnya yakin itu enggak Tuhan. kamu itu kedudukan Yesus itu adalah Tuhan? Yakin enggak? Iya, Yesus. Tubuhnya manusia, benar tubuhnya manusia dilahirkan, dia Saya dilahirkan. bertanya sama Anda dulu, pertanyaan saya cuma singkat, yakin apa tidak? Yakin. Oke, kamu buka Yohanes 17 ayat 8 dulu permulaan dari ayatmu itu. Nah, terus di ayat lain juga menjelaskan ada ayat Iya, lain. iya, iya. Kamu baca satu kan dulu cuma di satu situ. ayat. Kamu baca Bagaimana dulu. dengan ayat lain? Kenapa kamu tidak berani membaca itu loh? Iya, bagaimana?
Kalau Tak ayat suruh kamu membaca, malah kamu marah-marah di sini. ayat di situ tuh memang banyak tertulis, lebih banyak tertulis itu Baca dulu utusan. satu, Dok. Baca dulu ya. Kamu dengar dulu, lebih banyak tertulis itu Kamu mau utusan. diskusi apa sama saya apa Iya, tidak? kamu harus bisa dengar. Kalau kamu tidak Lebih bisa banyak berdiskusi, tertulis kamu itu turun aja utusan. di sini. Ya. Saya Tapi suruh. yang Kami mengutus nggak sama mau diutus itu berdiskusi lagi dengan orang bersama-sama. bodoh. Mereka tuh sedang bersama-sama. Saya Yang bantah, mengutus sama saya diutus itu. bantah masalahnya keyakinan kamu di sini apa yang jadi iman kamu. Saya bantah menggunakan satu ayat dulu di sini maksudnya kamu baca aja kamu nggak mau di situ takut. Kenapa kamu mau takut di situ baca ayat itu? Nah, coba nih Riri. Silakan Bang Obi dengan Riri. Silakan. Kalau nggak bisa juga saya turunkan lagi. Oke, silakan, silakan. Iya. Yang nurunin saya bencong ya, yang nurunin saya bencong. Udah jangan Itu kan curhat menurut yang kamu. curhat. Kalau kami tidak mau bodoh gitu ya. Kalau ketika memang kami berdiskusi dengan orang bodoh, kami nggak mau. Jadi kami turunkan. Ya. Ya, siapa yang kami turunkan di situ berarti itu memang notabene bodoh dan perlu belajar lagi karena nggak ngerti yang namanya diskusi. Silakan Bang Obe. Ya silakan pecahkan dulu Yesusnya itu siapa menurut kamu seorang Yesus itu? Islam kitabnya siapa? Kamu dengar Alkitab pertanyaan itu saya kitabnya apa siapa? tidak? Kamu Islam dengar dari nggak kitab itu? mana? Kamu dengar nggak Ri? Kamu jangan Sekali pura-pura lagi saya tidak. katakan, kami tidak mau berdiskusi dengan orang bodoh yang tidak paham dengan yang namanya diskusi. Ya, kalau kamu saya turunkan berarti kamu koreksi diri kamu. Bang kalau kamu Sabar berarti belum dengarkan pintar. anak Silakan rimba kamu belajar turunkan lagi. si Riri. Bang Sabar dengarkan anak rimba turunkan si Riri. Nggak perlu ini. Ya, kita Nggak coba, akan kita nyambung. coba dulu, Turunkan aja. Guru Nda. Kita coba dulu. Kalau memang sampai saya turunkan sendiri, berarti kamu harus berpikir, Ri. Kalau kamu otaknya belum dipakai, gitu. Silakan Bang Obi. Pertanyaan saya cuma singkat dan Saya maunya tanya dulu, singkat dan apakah yang di aduh sini tanya pernah dulu baca belum Maaf ya, Ri. Kamu belajar lagi, Ri. Kamu belajar lagi ya. Berarti otakmu belum dipakai. Kalau orang pintar dia mau dengerin kata-kata orang, itulah menunjukkan orang bodoh. Itu si Riri nggak pernah akan diam itu mau setengah hari ini pun. Nggak usah naikkan bang. kamu Nggak usah, nggak usah. putra Kristen apa Muslim Denny? Muslim. Ini saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang Kristen ini cuma satu Pak Budiman aja. Iya, kembali ke Pak Budiman aja karena Pak Budiman ini orang yang pandai. Ini menunjukkan orang Kristen yang pandai, orang Kristen yang berilmu seperti Pak Budiman ini. Ini menjadi salah satu bukti bahwasanya sebetulnya tidak semua orang Kristen itu bodoh, ya. Oke, Pak Budiman. Karena Pak Budiman ini mau belajar, dia mau membaca dan dia mengerti dengan yang namanya diskusi itu seperti apa. Ini salah satu Ya, orang kembali. yang memang kata saya itu orang Kristen yang pandai seperti Pak Budiman. Oke, Pak Gitu ya. Budiman. Pak Budiman. Masih standby di situ Pak Budiman. Nah, kalau Pak Budiman itu sebenarnya lagi berpikir terus kita biarkan aja di situ dia cari Kristen yang lain aja Bang Obi. Masalahnya Kristen Karena yang Pak lain, Budiman itu kan- masalahnya Kristen yang lain nggak mau baca Bible-nya, dia takut. Ya, nggak apa-apa, Bang Anarimba, biarkan Pak Budiman mungkin berdiskusi dengan Bang Obi, mungkin bisa menambah masukan. Silakan, Bang Budiman dan Bang Obi. Pertanyaan saya yang tadi dilanjutkan, who is Yesus di mata orang-orang Kristen, di mata iman kalian, di mata para pastor dan pendeta? Itu aja pertanyaan saya. Siapa ini sebenarnya Yesus ini? Jujur, saya maunya jawaban jujur di situ. Kalau memang dia mengatakan Tuhan, saya bantah nanti di situ. Menggunakan Bible. Enggak, kalau bisa Bang Obi gini Bang Obi. Kalau Pak Budiman kan masalah ketuhanan, ya kan tadi dia juga udah nggak bisa. Jadi kalau bawakan diskusinya dulu, misalnya kejanggalan-kejanggalan. Coba ambil dari kitab Kejadian. Di situ banyak kejanggalan pengertian dan maksud daripada ayat-ayat itu. Misalnya, jangan makan buah, kamu akan mati pada hari itu. Ternyata dimakan nggak mati, kan? Ambil aja. Kalau ketuhanan udah mulai bingung Pak Budiman itu. Kalau untuk Kejadian itu khusus pertanyaan buat pastor dan pendeta masalahnya itu Bang. Agak sulit nanti saya bertanya kalau di Kejadian itu. Ini khusus buat jamaah dulu. Wah, ceritanya ini Bang. Kejadian terlalu tinggi kali ya materinya ya. Nah, terlalu tinggi. Nggak bisa dijawab kalau sama jamaah itu. Saya ini mantan masalahnya. Itu keblinger mereka kalau jawab kitab Taurat itu.
Karena apa yang di dalam Taurat itu semua nggak bisa dipakai sama orang-orang Kristen umumnya dia. Banyak hukum masalahnya di situ. Ada ratusan hukum yang tidak pernah disentuh oleh orang-orang Kristen kalau dia jujur ini. Saya cukup membahas di perjanjian baru kalau setara dengan jamaat. Kecuali kalau ada pastor atau pendeta yang naik, baru saya larikan ke perjanjian lama. Ya, boleh Pak Budiman sama Bang Obi. Pak Budiman masih monitor. Pak Bud. Dan speakernya dia bermasalah kayaknya itu. Kemasukan air kayaknya itu tadi. Mungkin ditiup sedikit speakernya. Muncrat kayaknya itu. Boleh Kristen-Kristen yang lain coba naik. Kalau diskusi dengan saya jangan marah-marah gitu. Jangan emosi. Kalau saya suruh kamu baca Bible, baca Alkitabmu, bacalah. Kenapa kamu harus malu? Kenapa harus takut gitu baca Alkitabmu? Ya, izin saya sapa dulu. Wak Majid, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf abang enggak karena baru saya naikkan, baru ada. Siap. Ya, silakan dilanjut. Nggak ada yang Kristen di sini, cuma Pak Budi. Saya Oh, ya, tadi Pak. di koma sebelah ya, baru naik saya sebut salam, dipaksa untuk sebut Islam, akhirnya saya dibuang. Waduh, gara-gara emosi jadi akhirnya semua orang diotenkan semua gitu. Ya, sabar aja, Bunda. Jangan naik Bunda ke tempat otan Nggak itu apa-apa. susah, men. Mereka itu nggak adil di situ. Suruh aja, undang aja beberapa dari Kristen-Kristen ke sini ke forum Muslim. Iya, kalau ada yang punya koleksi Kristen ya monggo silahkan diundang. Atau kalau ada saudara-saudara Kristen yang di bawah minta multi aja. Nanti biar Itu kami di bawah siapkan tap-tap layar kursi. aja, host. Tap-tap Ya. layar di bawah biar live-nya itu tersebar itu. Di tap-tap layar di bawah. Tadi banyak Kristen tapi habis tumbang semua itu sama Bang Saber. Ya, yang di bawah bantu tap-tap layar, di posting ulang ya. Bang Sabar, di sini kan sudah ada Wak Majid, ada Putra, ada Obi. Anak Rimba Siap, mau Gurunda. keliling-keliling aja dulu ya, biar ada tempat ceramah. Oke, siap Gurunda. Iya. Izin Gurunda Siap, itu sambil Bang. minta tolong dipantau komal-komal baru yang cewek-cewek biasanya jadi targetnya Oten itu. Iya, ya, Biasanya karena di komal-komal sini sudah baru ada yang anak-anak cewek saudara itu kita, ya. kadang jarang ke backup. Ya, saya izin turun Ya. semua ya. Assalamualaikum. Siap Gurunda. Makasih banyak Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa tuh? wabarakatuh. Saya izin turun juga, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Putra silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini sudah wabarakatuh. saya sesuaikan dengan pertanyaan jamaat sebenarnya kalau saya diskusi di sini. Jadi tergantung ini. Kalau model-model jamaat pertanyaan saya mudah, perjanjian baru, seputar perjanjian baru aja. Gini Bang, kalau pertanyaan saya ini nanti Abang klasifikasi ya, apakah ini jemaat atau ya pendeta ini ya. Pertanyaan saya itu gini. Pasti semua Kristen meyakini penyaliban Yesus, kan gitu. Dan penyaliban Yesus itu dia nggak naik sendiri kan di atas salib itu terus ikat dirinya sendiri kan gitu. Pertanyaan saya, siapa yang maku tangan Yesus namanya? Yang maku kalau untuk nama sendiri tidak disebut di situ, Bang. Tapi tentara Roma ya disebut di situ. Ya. Sebab kenapa saya Izin tanya saya begitu? sapa dulu yang baru bergabung. Assalamualaikum Bang Ustadz Dian Pratama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abu Hadis wabarakatuh. Bang semuanya, Dian. Masya Allah. Siap. Lanjut, menyimak. Ya. Kenapa saya bertanya begitu? Sebab kemarin ada Oten tuh, dia mengatakan siapa saksi yang melihat bahwa Nabi Isa itu diserupakan di dalam Al-Quran. Itu pertanyaannya di dalam surah An-Nisa 159 ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu, dan seterusnya itu dia tanya siapa saksi bahwa Nabi Isa diserupakan. Wak Majid, ini saya naikkan lagi si Juma ini mungkin bisa Abang luruskan. Silakan. Ya, sesuai dengan judul tadi Bang Juma, silakan narasikan dulu who is, siapa itu Yesus di iman kamu, di mata kamu, di dalam jamaat orang-orang Kristen. Singkat jawabnya. Silakan Juma.
dijawab pertanyaannya Bang Ubi. Dengan emosi kalau ditanya itu saya bertanya datar loh ini. Damai saya bertanya ini. Baru nanti saya kunci jawaban Anda di situ. Aku ingin tahu dulu 100%-nya jujur. Siapa yang kasih serupakan? Kamu bertanya lagi, saya bertanya di situ. Nanti saya jawab pertanyaan kamu di sini, gampang. Iya, itu. siapa yang kasih serupakan dia? Gampang itu, pertanyaan itu gampang bagi saya. Kamu jawab dulu pertanyaan saya di sini. Baru kita diskusi dengan Iya, Allah, gampang dengan jawab saya. dulu. Gimana kamu bisa Saya jawab lihat kamu pertanyaan itu saya? banyak. Kamu nggak mau jawab di Kamu sini. tuh Pertanyaan saya sangat mudah loh di situ. lebih pintarnya nanya. Kalau ditanya balik kamu ndak mau. Kalau ditanya balik kamu ndak mau. Itulah saya jawab, saya jawab. tanda-tanda orang bodoh di situ. Nggak usah Saya dijawab, jawab. Bang. Nggak usah dijawab, Bang. Nggak usah Enggak, dijawab. saya mau jawab. Saya bisa jawab. Saya bisa jawab, tapi saya tahu ajukan jawabannya, satu Bang. pertanyaan dulu, mau Mudah enggak? bagi saya itu jawaban itu. Oke. Ada data saya kok di sini, tenang aja. Saya Tapi ajukan satu tidak pertanyaan mau dulu, enggak? baik. Saya tidak mau mengikuti, saya tidak mau terpancing dengan cara kamu di sini. Kamu itu licik masalahnya. Jawab dulu pertanyaan saya. Saya mau di situ, tanya baru satu saya pertanyaan akan dulu, Pak. menjawab Mau enggak? pertanyaan kamu. Hah? Ya, habis Jawab itu kau dulu ditanya, pertanyaan habis itu kau saya. ditanya, boleh kan? Jawab dulu Iya, pertanyaan saya mau, saya mau. Saya Mau sama- saya. Dari tadi kamu jawab curhat mulu masalahnya. Saya tanya Oke, satu dulu coba. aja. Saya nggak Cuma butuh jawab satu jawaban aja dulu. curhat di sini. Saya nggak butuh jawaban. Ya, mohon izin Bang Ubi, coba biar ini apa, Wak Majid coba, ayo. Silakan begini, Wak Majid. Tanya Nanti satu Bang aja ya. Obe giliran bertanya ya. Nah, begini. Nabi Isa di dalam Kristen dan Nabi Isa di dalam Islam. Sama kan enggak dengan Yesus di dalam Kristen? Baik, saya jawab. Di dalam Al-Quran, Allah tidak menarasikan bahwa Isa itu adalah Yesus atau Isa bukan Yesus. Nggak ada. Jadi beban itu ada ke siapa yang mau menyamakan atau membedakan. Itu dia harus membuktikan. Al-Quran sendiri nggak ada Tidak narasi tinggal kayak gitu. jawab aja. Beda atau sama? Beda Nah, atau sama? jelas nggak pertanyaan jawaban saya kan? Di dalam Al-Quran tidak ada narasi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus atau Nabi Isa bukan Yesus. Nah, silahkan bagi yang mau menyamakan, tentu dia yang membuktikan. Atau membedakan, dia yang membuktikan. Saya di sini berpegang kepada Al-Quran. Nah, terus di dalam Sudah Al-Quran. ya, itu sudah dijawab ya. Sudah ya? Sudah saya jawab. Pertanyaannya. Silakan Bang Obe Ini lanjutan bertanya. tadi, lanjutan tadi. Dia Lanjutan. kalau dikasih pertanyaan dia akan nyerocos soalnya. Pertanyaanmu itu katanya satu aja. Kamu bertanya tapi satu ini sudah kan ada dijawab sama lanjutannya. saudara saya. Udah dibilang Sekarang ini gantian orang baru ditanya yang kamu. kritik Silakan Nabi Bang Obe. Isa itu di dalam kitabmu terkemuka di dunia dan akhirat. Tapi kenapa Sudah kamu itu nanti kau pertanyaan kedua itu. Nah, silakan Bang Obe. Iya, ini Pertanyaannya lanjutan, Bang ini Obe. lanjutannya. Ya apple to apple. Astagfirullah. Ya, nggak apa-apa. Kita Silakan. ladenin aja. Silakan, Bang Ladenin, Obe. saya ladenin. Memang mereka ini kan umat manja ya. Umat manja jadi apa-apa disuap gitu loh. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua apa? Bukannya manja itu mandi jarang. Udah ini. dia. Manja itu kalau dari saya itu manusia jahanam. Nah, ayo. Satu aja kamu nggak. Pertanyaan Ayo. satu aja saya kamu sudah Nggak apa-apa. Tanya lagi. Begini. Nah, kenapa Nabi Isa dimuliakan? Terkemuka di dunia dan akhirat. Ya. Tapi kenapa kamu lebih muliakan Muhammad? Nah, pertanyaannya, saya harus pakai dalil Al-Quran kan? Di dalam Al-Quran disebutkan, jangan kalian membeda-bedakan antara satu rasul dengan nabi yang lain atau rasul yang lain. Tidak boleh kita bedakan. Tidak ada yang dibedakan. Yang membedakan kan Anda. Tapi di dalam doa-doa kamu kan kamu selalu Ya, karena kami umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Isa. Nabi Isa terkemuka Kamu di bertanya, dunia dan akhirat. bertanya aja kamu nggak paham cara kamu bertanya. Saya udah jawab ya di Al-Quran. Dengarkan, di Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadum minhum. Jangan kalian membeda-bedakan di antara mereka, para nabi dan rasul. Oke? Oke, Karena sudah ya, Juma. kenapa? Sudah Dia lebih terkemuka loh. Ya, sebentar. Karena kenapa? Jawab ya. Oke, Nabi-nabi sekarang silakan itu Bang Obe bertanya sama Juma. Tapi Kau jawab jelaskan pertanyaannya, dulu, Bang dia Obe. kan lebih terkemuka dia. Sudah. Kamu ini malah mau Dia Kamu namanya lebih dominasi ditanya, panggung, kamu lebih memuliakan kasih nabi naik yang lain. panggung Dia dong, tidak mau terkemuka. dikeluarin. Di dunia tidak, di akhirat juga tidak. Tambah jadi aja Kamu kamu dia. nih. Aduh.
Dasar umat BUTOL. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang, nggak masalah. Pamit dulu, Iya, mau iya. ada pekerjaan. Benar sih kata Assalamualaikum Wak warahmatullahi Majid ini wabarakatuh. bahwasanya ini orang-orang Kristen ini memang benar-benar manja ya. Tadi janjinya dia bertanya sekali lagi sudah. Biasa bang, bang. Dia sendiri yang ngomong, dia Ya, sendiri abang, yang ingkar. abang, Ini abang. salah satu penyesat apa yang Kamu dibilang itu pura Yesus parah ini. lah, lebih Sebentar. memuliakan yang nomor 2 daripada yang nomor 1. Sebentar. Mereka ini sudah disebutkan dalam Al-Quran selalu mengingkari janji. Itu sifat orang kafir. Itu dia nggak konsisten. Yang mengingkari Memang janji kan begitu. kamu. Kenapa kamu tidak lebih percaya yang terkemuka di dunia dan Dia akhirat? takut mau ditanya dia. Iya, tadi kan kau bilang saya punya satu pertanyaan. Kita iya, oke. Ternyata bukan satu, gitu loh. Nah, sabar dulu. Kau akui dulu bahwa kau ingkari janjimu. Kau akui dulu. Akui dulu bahwa kau mengingkari janjimu. Pertanyaan loh, ini pertanyaan loh. Iya, Kenapa kamu tadi tidak kau bilang, begini. Kau bertanya, Pertanyaan, sekali katanya. pertanyaan saya satu saja. Macet mulai gas sembarang sudah. Macet. Aduh, amit-amit cabang bayi. Ini ada manusia Iya. begini ya. Saya begini kan teman-teman, kalau sama Oten, saya ayun aja dulu, saya naikkan ke lantai 5, naikkan ke lantai 10, lantai 20, baru saya lempar sekali dari atas. Itu tewas itu. Kalau dari bawah lantai 1 nggak bisa, paling patah gitu loh. Kalau saya polanya gitu, naikkan dulu ke lantai 20, baru sekali lempar gitu loh. Ya nomor abal-abal daripada nomor baik. 1. Oke, itu kan premismu bahwa orang Islam memuliakan yang nomor 2. Baik. Kami yang berkualitas. baik. Ya, baik. Kalau dalam masalah kenabian, taruhlah kita memuliakan nabi yang nomor 2, tapi yang paling prinsip Kristen menuhankan Tuhan yang nomor 2, yang nggak bisa apa-apa. Iya. Nomor 2. Iya, Yesus itu nomor 2 loh. Dia diberikan kuasa. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia nggak pernah merintah Bapa. Berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Coba saya tanya. Pernah nggak Yesus memerintah Bapa? Memerintah Pernah Bapa. Kenapa? Pernah nggak Yesus memerintah Bapa? Aku dan Bapa adalah satu. Iya, oke, satu. Sekarang saya tanya, kalau satu berarti bisa kan? Yesus merintah Bapa, Bapa merintah Yesus, kan bisa karena satu kan? Nah, ada nggak tertulis di Bible itu Yesus pernah merintah Bapa? Ada? Di dalam diri Yesus itu ada sebagai manusia. Iya, saya tanya, ada nggak Yesus Tapi pernah kamu merintah hanya Bapa? melihatnya Kenapa? dalam keadaan Karena sebagai Tuhannya. sebentar, karena Bapa pernah memerintah Yesus. Kalaulah mereka satu, harusnya Yesus juga bisa memerintah Bapa. Tidak pernah melihat dalam diri sebagai manusia. Itulah kamu. Jadi apa kaitannya masalah ketuhanan dengan kemanusiaan? Apa kaitannya? Sebagai kemanusiaannya dia berperilaku seperti manusia. Itu Tuhan atau bukan? Sebentar, ya itu Tuhan bukan? Iya, dia Tuhan atau bukan? Yang berperilaku sebagai manusia, sebentar. Yang berperilaku sebagai manusia itu dia Tuhan atau bukan? Nah, siapa yang bisa melihat roh? Dalam dirinya itu roh. Siapa yang bisa melihat roh? Siapa yang bisa melihat roh? Ya roh tidak bisa dilihat. Nah, terus dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Iya, dari mana kau tahu? Kan tidak bisa dilihat. Dari mana kau tahu? Dari pernyataan Yesus. Hah? Mana pernyataan Yesus bahwa roh dalam dirinya adalah roh Bapa? Mana? Aku dan Bapa adalah satu. Roh. Nah, dia nggak bilang roh seperti yang kau bilang. Yang Tuhan itu adalah rohnya dalam dirinya. Sementara roh tidak bisa dilihat. Dari mana kau tahu pernyataan Yesus? Mana pernyataan Yesus? Tidak ada. Dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Iya, dia nggak bilang roh Bapa dalam saya. Dia nggak bilang itu. Dia kan aku dan Bapa adalah Kalau satu. perkataan satu dan Bapa satu, murid-murid juga satu. Perkataan Yesus juga begitu. Ya, sebentar. Baca Yohanes 17. Itu murid-murid juga dalam satu dalam Bapa. Jadi Tuhanmu banyak. Satu artinya bersekutu. Nah, iya, ya sudah. Berarti Yesus juga satu artinya bersekutu kan gitu. Ayo. Bersekutu rohnya bersekutu. Nah, di mana tertulis roh bersekutu? Mana? Iya, Loh. ladeng. Loh. Otakmu itu tidak bisa Bukan dipakai. otakmu. Kamu punya kitab cuma satu, Bible. Nah, dari mana kau dapat keterangan itu? Banyak Sementara yang kitab kau saya cuma tidak satu. bawa data ini, tidak ada bawa ini. Kita di sini, saya kasih tahu ya, kita ini diskusi di sini bukan kita itu nggak mengerti Bible gitu. Kita ngerti loh, ngerti. Tapi yang nggak ngerti itu Kristen sendiri.
Karena apa? Dia membaca Bible itu dengan backgroundnya doktrin gitu loh. Nanti yang Wanes baca Bible doktrin Wanes, Bukan doktrin. Tritunggal Itu jelas-jelas baca Bible doktrin Tritunggal. Memang begitu. Jelas-jelas tertulis di situ. Di mana? Jelas-jelas itu artinya tertulis jelas. Nah, mana? Mana? Mana yang kau bilang tadi di mana tertulis? 13 baca. Yohanes Apa itu? 13 baca. Yohanes 13 baca sudah. Namanya mencret di sini, cuma mencret. Coba ya, kalau kita mau hitung-hitungan ya, perkataan Yesus, ya bahkan kesaksian dia sendiri, bahkan kesaksian murid-murid sendiri, bahkan kesaksian Bapa itu sendiri, dia itu utusan. Coba, berapa lagi kesaksian? Kata Yesus, ia memberikan kesaksian itu manusia tidak butuh dia tidak butuh. Yang dia butuh itu saksi dari Bapa. Dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kata Yesus, dia siapa? Utusan. Yohanes 17:21, kata Yesus, supaya dunia percaya bahwa dia utusan. Yohanes 17:23, supaya dunia tahu bahwa dia utusan. Kenapa Kristen jadi bijikan dia Tuhan? Ayo. Kita ngomong Kristen yang berkualitas sedikit lah. Jangan kayak Juma apa ini pakai nama Juma lagi. Ya. Jadi menuhankan Yesus. Nama orang tapi nggak berkesesuaian dengan ilmunya. Ya, Bang Juma ilmunya tinggi, pinter, intelektual. Yang begini pakai nama Bang Juma, malu-maluin diri sendiri aja. Mencret ya di kepala orang. Coba lagi saya panggil dia Ponorogo aja. Ponorogo, coba kau pikirkan gini ya. Jangan Ponorogo, Pororo, panggil Pororo. Oh ya, Pororo. Ya. Coba kau pikir yang menurut yang kau tahu orang punya berapa kita? Sablu berapa kita orang Indonesia? Ayatnya lain, bacanya yang lain. Juma. Hei, Makanya saya tanya Anda. Ya inilah orang yang menuhankan Yesus itu berubah. Kenapa? Dulu Yesus membuat orang tuli dengar. Sekarang menuhankan Yesus orang mendengar tuli gitu. Ya. Ini contoh. Dulu Yesus hidup, ya Yesus buat orang tuli mendengar. Gitu. Begitu mereka menuhankan Yesus, ya yang mereka tadi mendengar jadi tuli, yang waras jadi tidak waras. Turunin dulu. Jangan diturunkan. Pororo, ayo jawab Pororo. Jangan Barang lagi langka. Barang langka ini bang, barang langka bang, jangan diturunin dulu. Gua agungkan si Juma itu kah? Ayatnya tulisnya lain dan bacanya lain. Bacanya terbalik dia. Bacanya pertentangan. Ya wajar lah manusia biasa. Kamu agungkan si Juma itu penipu. Wajar manusia biasa wajar. Kok Tuhan gak tahu apa-apa? Ini yang nggak wajar dulu. Kalau manusia biasa wajar. Iya. Kita tidak mengatakan Bang Zuma itu Tuhan, ya. Bang Zuma itu manusia, dia belajar. Bisa salah, bisa benar. Iya. Kalau sudah baca terbalik, berarti orang sudah pengecut itu. Kalau bacanya terbalik. Kalau Tuhan nggak bisa apa-apa, itu baru aneh, gitu loh. Nah, Tuhan tahu, Tuhan bilang itu, ya. Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Ini Tuhan apa? Iya. Kenapa? Kemana dia? Oh, kasihan tadi Pororo mencret ya. Turunin aja kasihan. Al-Kaburi. Udah kabur dia, mencret kabur. Al-Kaburi. Jadi Tuhanmu punya Tuhan, itu aja. Oh ya. Tuhanmu punya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.